Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita hidup? Seorang mukmin harus bertanya kepada dirinya, kita ini hidup untuk apa dan untuk siapa? Karena banyaknya masalah, cobaan, dan lemahnya kita menjalani ujian ini dikarenakan tidak ada prinsip dalam hidup kita. Kita tidak tahu buat apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Maka seorang mukmin yang cerdas adalah seorang mukmin yang meyakini bahwasanya tujuan hidupnya adalah semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk melampiaskan hawa nafsu, apalagi dengan menghabiskan waktu-waktu yang tidak bermanfaat sedikit pun. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita di setiap salat kita. Tidak kurang dari 17 kali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan waktu-waktu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan annallaha khalaqal khalqa liya'budu wahdahu la syarikalah. Faman ata'ahu jazahu atamal jazaa wa man asahu 'adzabahu asyadal 'adzab. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya tiada lain melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Barang siapa mentaati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Tapi sebaliknya barang siapa yang ingkar, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada waktu pun disisihkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau adzabahu asyadal adzab. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peganglah prinsip hidup ini. Hidup kita ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah profesi, hakikat profesi seorang hamba. Tidak ada profesi yang paling agung melainkan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Utamakanlah profesi Anda. Walaupun Anda menjadi pelajar, walaupun Anda menjadi mahasiswa, walaupun Anda menjadi guru, kontraktor, ataupun apapun jenis profesi Anda di dunia ini, ingat hakikat profesi Anda adalah yang paling mulia, adalah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai profesi dunia ini mengalahkan profesi akhirat kita. Sehingga apa? Itu yang membuat kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, andai saja hakikat profesi dunia saja kita rajin, kita menjaganya, bahkan kita rakus, maka kenapa profesi akhirat yang menjanjikan kekalahan abadi, yang menjadikan surganya Allah Subhanahu wa taala,
itu membuat kita malas ya untuk menjaganya, malas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan barang siapa yang beramal saleh ya, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, kami berikan dia kehidupan yang baik. Ya, Allah yang akan menjadikan hidup kita baik. Ya, sekuat apapun harta ini yang kita dapatkan atau jabatan yang kita raih, itu tidak bisa menjamin hidup kita baik. Tapi akan apa? Menambah hidup kita berantakan. Tidak bisa membuatkan menenangkan hati kita. Ya, maka lihat orang-orang yang kaya, ya, mereka tidur bukan nyenyak, dipikirkan ya bagaimana rukonya, bagaimana rumahnya, bagaimana anaknya, bagaimana semuanya dipikirkan, dan dia akan terus mencari cara bagaimana cara agar semuanya baik. Tapi orang mukmin tidak gelisah dengan itu apabila kuat prinsipnya, ya, karena semua masalahnya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dianjurkan kita tatkala kita tidur, ya, kita membaca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, ya Allah, ku hadapkan wajahku ini, ya Allah. Kita mau tidur, ya, sekarang kita mau tidur, ya, maka ya, yang dimana dunia ini kita berikan untuk dunia sebelum kita tidur. Ya, wajah ini kita berikan kepada orang-orang yang kita inginkan. Kalau dia baik, maka wajah ini baik. Kalau dia khianat, kita pura-pura baik. Ya, banyak penipuan yang ada di wajah ini. Maka di saat kita tidur, kita mengatakan, wa wajjahtu wajhi ilaik, ya Allah, tidak bisa aku merubah wajah ini di hadapanmu, maka aku serahkan wajah ini, ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik, ya Allah, badan ini rebahkan kepadamu. Ya, di saat aku duduk sebagai pelajar, ya, melihat ustadznya atau gurunya membosankan, kadang kita nyantai. Ya, di saat orderan banyak, itu yang membuat kita apa? Lalai. Ya, capek. Ya, bertani capek, semuanya capek. Maka di saat itu, ya, kita benar-benar menghadapkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, seorang mukmin apabila dia merenungi kehidupannya, ya, maka tidak ada yang bisa menenangkan hidupnya kan kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu, ya, tentang kita daripada kita memahami diri kita. Ya. Allah lebih memahami kita daripada kita memahami diri kita sendiri. Allah tahu bagaimana hambanya bahagia. Allah tahu bagaimana cara hati ini bahagia. Ya. Dan hati ini tidak akan bisa merasakan kebahagiaan kecuali zat yang menciptakan dia. Tidak mungkin hati ini bahagia selain, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita mengingat mati, dengan kita mengingat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan bersih. Ya, hati ini akan tenang. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'ul mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, akan datang hari kiamat yang tidak ada manfaat sedikit pun harta anak kecuali orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih, hati-hati yang ikhlas, hati-hati yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan jangan sampai prinsip hidup kita itu mengalahkan dengan prinsip hidup yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu kuat istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan. Ya, ada agenda-agenda yang mau ikut silahkan bisa lewat Facebook atau lihat di Instagram. Ya, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.